Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagazali Punas. Saya berasal dari kelas PBA 4C. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang tugas UAS dari matkul ilmu al-lugha an-nafsi yang berjudul Anwaul al-Ittirabat al-Lughawiyah, yaitu macam-macam gangguan bahasa. Di dalam materi ini terdapat 5 pembahasan. Yang pertama ada pengertian gangguan bahasa, yang kedua jenis gangguan bahasa, yang ketiga faktor penyebab gangguan berbahasa, yang keempat adalah diagnosis dan identifikasi, yang kelima ada strategi intervensi dan terapi. Sebelum kita memulai, mari kita mengetahui apa itu pengertian gangguan bahasa. Gangguan berbahasa atau yang disebut language disorder dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan dalam memahami, menggunakan bahasa lisan, tulisan, atau bentuk komunikasi lainnya. Gangguan ini berbeda dengan gangguan bicara seperti speech disorder yang lebih fokus pada aspek suara dan artikulasi. Menurut American Speech Language Hearing Association, gangguan berbahasa adalah gangguan dalam pemahaman atau penggunaan bahasa lisan, tulisan, dan sistem simbol lainnya. Gangguan ini dapat melibatkan bentuk bahasa, fonologi, morfologi, sintaksis, dan juga pragmatik. Nah, dalam gangguan berbahasa ini yaitu bersifat primer atau tidak diketahui penyebabnya, atau sekunder akibat kondisi medis tertentu seperti cedera otak, gangguan pendengaran, atau kondisi neurologis lainnya. Gangguan ini juga dapat bersifat reseptif atau kesulitan memahami bahasa, ekspresif, kesulitan menggunakan bahasa, atau campuran keduanya. Nah, yang kedua ada jenis-jenis gangguan berbahasa. Di dalam materi ini ada 2 pembahasan. Yang pertama berdasarkan aspek bahasa yang terganggu, yang kedua berdasarkan sifat gangguan. Oke, kita masuk yang berdasarkan aspek bahasa yang terganggu. Yang pertama ada gangguan fonologi. Apa sih gangguan fonologi itu? Gangguan fonologi adalah yaitu ketika seseorang kesulitan dalam memahami dan menggunakan sistem bunyi bahasa. Individu dengan gangguan ini mungkin kesulitan menggunakan bunyi-bunyi yang mirip atau bunyi tertentu dengan bunyi lainnya. Yang kedua ada gangguan morfologi, yaitu kesulitan dalam memahami, menggunakan struktur kata, termasuk penggunaan awalan, akhiran, dan bentuk kata yang tepat. Yang ketiga gangguan sintaksis, yaitu kesulitan dalam memahami dan menggunakan tata bahasa atau susunan kata dalam kalimat. Individu mungkin menggunakan struktur kalimat yang tidak gramatikal atau kesulitan dalam memahami kalimat kompleks. Keempat ada gangguan semantik, yaitu kesulitan dalam memahami dan menggunakan makna kata dan konsep. Hal ini bisa jadi meliputi keterbatasan kosakata, kesulitan memahami sinonim dan antonim, atau kesalahan dalam penggunaan kata. Yang kelima ada gangguan pragmatik. Apa sih gangguan pragmatik? Yaitu kesulitan dalam menggunakan bahasa secara tepat dalam konteks sosial. Jadi ketika kita bermasyarakat, kita tuh sulit untuk mengobrol pada orang yang kita belum kenal atau masyarakat yang belum kita kenal juga. Nah, yang kedua, bukan tadi yang pertama, yang kedua berdasarkan sifat gangguan. Di sini ada 3 gangguan. Pertama yaitu gangguan berbahasa reseptif. Itu kesulitan dalam memahami bahasa yang didengar atau dibaca. Individu mungkin tampak tidak memperhatikan atau tidak merespon instruksi verbal. Jadi kita kesulitan untuk memahami bahasa orang lain.
yang didengar atau yang dibaca oleh orang lain gitu. Yang kedua ada gangguan berbahasa ekspresif, itu kesulitan dalam mengekspresikan pikiran dan melalui perasaan melalui bahasa. Jadi kita sulit untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiran kita untuk berbicara di depan mereka atau di depan khalayak ramai atau mungkin di depan teman kita sendiri. Yang ketiga ada gangguan berbahasa campuran, itu kombinasi kesulitan dalam memahami dan menggunakan bahasa. Setelah kita mengetahui jenis-jenisnya, yang selanjutnya ada faktor penyebab gangguan berbahasa. Yang pertama ada faktor neurologis. Apa sih faktor neurologis? Yaitu kerusakan atau abnormalitas pada area otak yang bertanggung jawab untuk pemrosesan bahasa seperti area Broca dan Wernicke, yang dapat menyebabkan gangguan berbahasa seperti stroke, tumor otak, atau cedera kepala dapat menjadi penyebab gangguan ini. Yang kedua, faktor genetik. Menurut penelitian menunjukkan bahwa faktor genetik memainkan peran penting dalam perkembangan gangguan berbahasa. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini juga penting sekali. Bisa terjadi karena paparan terhadap lingkungan bahasa yang kurang stimulatif atau kurangnya interaksi verbal atau trauma psikologis yang dapat mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Yang keempat ada faktor perkembangan, yaitu keterlambatan dalam perkembangan neurologis atau kognitif yang berdampak pada kemampuan berbahasa seperti autis, Down syndrome, atau disabilitas intelektual sering disertai dengan gangguan berbahasa. Yang terakhir ada faktor medis, yaitu gangguan pendengaran, infeksi telinga kronis, atau kondisi medis lainnya yang mempengaruhi kemampuan pendengaran sehingga bisa berdampak kepada kemampuan berbahasa. Oke. Dari selanjutnya yaitu setelah faktor-faktor penyebab gangguan berbahasa, selanjutnya ada diagnosis dan identifikasi. Nah, proses diagnosis gangguan berbahasa memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai profesional, termasuk terapi wicara, psikolog, dan dokter. Nah, adapun tahapan-tahapan diagnosis meliputi yang pertama ada anamnesis. Anamnesis merupakan pengumpulan informasi tentang riwayat perkembangan, riwayat medis, dan observasi perilaku komunikasi individu. Yang kedua, asesmen formal, yaitu penggunaan tes standar untuk mengukur berbagai aspek kemampuan bahasa seperti kosakata, pemahaman kalimat, dan kemampuan narasi. Yang ketiga ada asesmen informal, yaitu observasi langsung terhadap komunikasi spontan dalam individu di berbagai situasi dan konteks. Yang terakhir ada evaluasi multidisiplin yang melibatkan berbagai profesional untuk mengevaluasi aspek-aspek lain yang mungkin mempengaruhi kemampuan berbahasa seperti pendengaran, kognitif, dan sosial emosional. Nah, dan untuk strategi intervensi dan terapi harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap individu. Nah, di sini ada beberapa strategi yang umum yang digunakan meliputi yang pertama ada terapi wicara dan bahasa, yaitu terapi langsung yang dilakukan oleh terapis wicara profesional dengan fokus pada area-area yang mengalami gangguan. Yang kedua, pendekatan naturalistik, itu mengintegrasikan pembelajaran bahasa dalam aktivitas sehari-hari dan bermain. Yang ketiga, ada teknologi asistif, yaitu penggunaan perangkat komunikasi alternatif dan augmentatif untuk membantu individu yang kesulitan berkomunikasi secara verbal. Yang keempat, ada intervensi berbasis keluarga. Itu melibatkan keluarga dalam proses terapi dengan memberikan pelatihan dan strategi yang dapat diterapkan di rumah. Yang kelima, ada modifikasi lapangan,
Itu menciptakan lingkungan yang mendukung komunikasi seperti mengurangi distraksi menggunakan visual aid dan memberikan waktu yang cukup untuk merespon. Dari materi yang di atas mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.